persoalan Lesti Kejora dilaporkan masalah pelanggaran undang-undang hak cipta mengenai lagu tentunya kan. Pelapornya siapa ini? Yoni Dores. Yoni Dores, adiknya Dores. Adiknya Dedi Dores. Memang keluarga pencipta lagu mereka ya. Jadi ketika si Yoni Dores, ya kan? Iya, Yoni Dores. Yoni Dores melaporkan adanya pelanggaran undang-undang hak cipta, sementara mereka dia adalah pencipta lagu, tentunya memang patut diduga melanggar. Gitu. Jadi tampaknya ini sudah ada somasi dari Yoni Dores kepada si Lesti Kejora, tapi kemudian tidak direspon. Sebenarnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa lewat mediasi, itu pertama. Tapi kemudian karena somasi mungkin tidak direspon sehingga dilaporkan ke kepolisian kan sebagai laporan bukan tindak pidana pelanggaran undang-undang hak cipta. Nah, terhadap lagu di mana si penciptanya kemudian menciptakan lagu itu otomatis secara deklaratif dialah penciptanya. Tapi kemudian ketika ada orang lain menggunakan lagunya, ada satu posisi di mana kalau lagu tersebut dipakai untuk kepentingan komersil, ini yang disebut sebagai tanpa izin ya. Ini disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi untuk kepentingan komersil. Tapi kalau kepentingannya tidak komersil, ya sudah tidak masuk. Nah sekarang si Lesti Kejora kenapa dilaporkan? Karena melanggar undang-undang hak cipta kan. Nah kemudian di mana dia kemudian menyanyikan lagunya? Itu pertanyaannya. Di mana? Di Bisa. TV. Terus dan Diupload ke YouTube juga bang. diupload ke YouTube tapi bukan di YouTube-nya Leslar Entertain bang, tapi di YouTube yang lain. Oh ya, tapi yang jelas kan begini, setiap komersil kan berarti kan ada persoalan pelanggaran hak cipta ya. Nah, kalau dia sampaikan atau dia nyanyikan di YouTube, otomatis itu komersil. Karena YouTube pasti membayar. Nah, ketika ini menjadi komersil dengan dalih apapun juga, ini sudah dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Kalau si Lesti Kejora tidak minta izin kepada si penyanyinya, si penciptanya. Nah, ini yang terjadi karena tidak minta izin, kemudian sudah disomasi mungkin 2 kali atau 3 kali tidak direspon, terjadilah yang namanya pelaporan ke kepolisian. Jadi ini menjadi tindak pidana. Tindak pidana ini pelanggaran undang-undang hak cipta ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 kan begitu. Bang, ini kan mengenai kan ini kan nggak diupload di YouTube milik pribadinya Leslar. Ya. Tapi apakah akun yang mengupload itu bisa dilaporkan juga, Bang? Ibaratnya kan bukan Lesti. Sama si akunnya menjadi terlapor, si Lesti juga penyanyi juga menjadi terlapor juga. Gitu. Karena komersilnya ada di situ. Ini baru satu ya. Kemudian kalau kemudian dinyanyikan di Indosiar, apakah Indosiar menerima iklan? Gitu. Kan menerima iklan kan ada komersilnya juga. Gitu. Nah sebenarnya Indosiar bisa membayar kepada satu lembaga di mana penciptanya bernaung. Itu mungkin clear. Jadi kalau TV biasanya clear, tapi kalau YouTube ini belum tentu. Tapi YouTube selalu ada komersilnya. Nah ini dia yang dikejar. Jadi ketika dia menyanyikan, entah si Lesti dapat untung atau tidak, tapi kan ini komersil YouTube-nya. Jadi terjeratlah undang-undang hak cipta. Bahkan yang komersilin kan bukan dari Lesti atau pihak orang lain bang. Lesti bang. Terus secara pun dia nyanyi hanya untuk menghibur gitu. Ya, kan ada nyanyi menghibur yang kemudian tidak komersil. Misalnya kita nyanyi di suatu kafe tidak memungut bayaran, tapi kan kafe itu sebenarnya komersial juga. Atau misalnya kita nyanyi di tempat keramaian yang di mana itu tidak ada komersilnya. Nah, itu bisa tidak melanggar undang-undang hak cipta kalau disebutkan nama penciptanya. Lagu ini, ciptaan ini tidak dinyanyikan tanpa komersial, itu tidak melanggar. Tapi kemudian kalau kemudian ada nilai komersilnya, ini macam-macam komersilnya. Jadi ketika masuk ke YouTube itu otomatis komersil. Siapa yang menerima itu urusan lain. Tapi secara hukum itu adalah komersil. Makanya kenapa Lesti dilaporkan. Tinggal prosesnya dari komersil ini dia dapat berapa atau malah nggak dapat sama sekali, atau akun YouTube-nya yang dapat keuntungan, sama aja hasilnya. Jadi dia bisa menjadi turut serta melakukan juga. Jadi siapa yang terima komersil dialah kemudian yang bertanggung jawab. Bang, tapi kan ini kan lagi rame juga yang emang soal ini sedang ramai nih bang diperbincangkan karena kan rancu nih bang antara direct lisensi sama undang-undang sendiri bang gitu bang. Nah itu mungkin ya
Jadi Kan ada 2 undang-undang yang rancu tuh bang. Enggak, sebenarnya undang-undang hak cipta itu cuma satu ya. Jadi undang-undang nomor 28 tahun 2014. Di situ setiap ciptaan lagu, seni, apalagi itu pengetahuan segala macam, terus sastra kemudian itu diatur oleh undang-undang hak cipta. Nah kemudian apa sih yang disebut melanggar hak cipta? Itu ketika misalnya lagu dinyanyikan tanpa izin oleh si penciptanya, kemudian dalam posisi komersil, dikomersilkan, nah itu melanggar undang-undang hak cipta. Tapi kalau kita nyanyi tidak komersil, kemudian kita menyebutkan nama penciptanya, itu tidak melanggar. Jadi ada aturan-aturan yang lebih detail mengenai ini. Tapi kemudian ada juga yang disebut sebagai pakai license, direct license, atau kemudian pakai satu kelompok. Ini namanya kelompok, misalnya kelompok pencipta lagu. Jadi kalau ada ciptaan-ciptaan yang kemudian dikuasakan kepada kelompok pencipta lagu, suatu organisasinya, mereka yang dapat kuasa, mereka lah yang kemudian menerima royalti. Jadi kalau di kafe-kafe, kemudian di mall-mall ada lagu-lagu yang dinyanyikan, mereka bayar kepada kelompok pencipta lagu ini. Kemudian royalti ini yang dibagi-bagi kepada para pencipta lagu. Dengan catatan ada terdaftar di sini pencipta lagu. Biasanya ada. Nah kalau yang langsung pencipta lagu menciptakan lagu kemudian dinyanyikan, tapi dia nggak tergabung dalam satu kelompok ini. Jadi dia adalah subjek sendiri pribadi. Nah dia kemudian bisa mengklaim mengenai royalti kepada si penyanyinya, begitu. Tapi sebenarnya ini kan persoalan sengketa ciptaan ya. Jadi sengketa ciptaan ini bisa dilakukan dengan cara si kita langsung melalui teguran dulu atau melalui permintaan ketemu. Biasanya begitu. Nah ini artinya sudah dijalankan. Kalau sudah dijalankan sampai 2, 3, 4 kali termasuk somasi juga, kemudian si penyanyinya juga cuek aja, barulah terjadinya LP, laporan pidana. Gitu. Jadi laporan pidana tentang ciptaan lagu tidak serta-merta, tapi harus didahului dengan somasi-somasi atau permohonan untuk ketemu, penyelesaian secara dua pihak, mediasi. Gitu. Tapi kalau itu kemudian tidak dijalankan, terjadilah laporan. Jadi laporan ini baru bisa diterima kalau itu sudah kemudian buntu atau malah tidak direspon. Tampaknya ketika laporan ini terjadi, Lesti Kejora tidak merespon permintaan dari si pencipta lagu ini. Pasti ada somasi atau teguran atau surat menyurat yang kemudian tidak direspon. Hukum apa sih bang yang akan diterima nanti oleh Lesti bang kalau Lesti tidak? Nah ini kalau undang-undang hak cipta itu terkait lagu, ancaman pidana dan atau dendanya 1 miliar, pidananya 4 tahun maksimal. Jadi itu dia, dan atau jadi kalau pidana atau denda aja, atau pidana aja, atau pidana dan denda, itu ancaman hukumannya biasanya 4 tahun dan dendanya kurang lebih 1 miliar terhadap lagu. Bagaimana seharusnya mekanisme perlindungan itu sebelum sekolah itu dibawakan ke acara itu? Sebenarnya gampang aja, asalkan ada penciptanya sudah ketahuan, tinggal dikontak via WA, via telepon. Bang, atau Pak Pencipta, kami akan membuat menyanyikan lagu Anda, silakan. Kalau silakan, oke, yang penting komunikasi dulu. Jadi sebelum melakukan konser atau apa, izin dulu sama si pencipta lagu. Kalau pencipta lagu nggak ada, ahli warisnya atau siapa yang diberikan kuasa ciptaan ini. Itu sebenarnya gampang, itu mudah soal itu. Asal ada, kan selalu ada nama penciptanya kan, itu kan bisa dikejar siapa ini. Jadi apalagi kalau lembaga-lembaga kayak televisi atau lembaga-lembaga konser atau event-event organisasi, mereka udah ngerti itu. Ada penciptanya selalu. Nah, kalau kemudian mereka mengadakan pertunjukan pentas yang tidak komersil, misalnya pentas anak-anak di lapangan gratis atau di lapangan gratis, anak-anak ayo datang semua, mereka nyanyi, mereka nggak akan kena pelanggaran hak cipta kalau mereka bilang saya nyanyikan lagu ini, penciptanya adalah ini, udah cukup begitu, disampaikan tanpa komersil, artinya tidak ada 1 rupiah pun yang diterima dari nyanyinya itu, sehingga ini kemudian dianggap tidak melanggar